Haleluya. Biar hidup kami pakai untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami rindu kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu kehidupan kami boleh membawa harum nama Tuhan. Kami rindu kehidupan kami boleh membawa damai dimanapun Allah tempatkan kami berada. Itu sebabnya kami selalu rindu dibaharui, kami selalu rindu dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah melalui setiap firman yang kami dengar, firman itu membersihkan hidup kami, firman itu menuntun kami, firman itu mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Bapa yang sempurna. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada akhirnya kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami belajar untuk senantiasa taat. Kami belajar untuk senantiasa diam di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, mendengarkan firman. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan kepada mereka yang susah, lepaskan yang terbelenggu. Sehingga pagi hari dalam ibadah doa pagi secara online, betul kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami dijamah, kami dipulihkan, kami dilawat Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu di rumah kita masing-masing kita mempersiapkan Alkitab kita, alat tulis kita. Kalau Bapak Ibu yang biasa mencatat renungan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, saya ucapkan shalom, selamat bergabung dalam komunitas doa pagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena setiap hari kita adakan ibadah doa pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan ajak keluarga kita, ajak teman-teman kerabat kita untuk menikmati berkat Tuhan di pagi hari, ya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan hidup yang mengalami pemulihan. Kita rindu setiap hari hidup kita dibekali, karena masalah selalu baru setiap pagi, ya kan? Ada pergumulan, ada masalah, ada kesusahan. Maka Yesus bilang kan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti setiap hari kita mengalami kesusahan yang memang ada pembentukan di dalamnya, ada pemurnian di dalamnya, ada pendewasaan di dalamnya, sehingga akhirnya melalui kesusahan, melalui penderitaan, melalui badai, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kita belajar melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah pembelajaran. Sama-sama bilang sama saya, sebagai sebuah pembelajaran. Jangan jadikan itu sebagai sebuah penderitaan. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan itu sebagai sebuah penderitaan, maka kita akan mengeluh. Tuhan, saya udah ikut Tuhan, saya udah setia beribadah kepada Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa penderitaan ini terus-menerus menghampiri hidup saya? Kalau kita melihat hal itu sebagai sebuah penderitaan, maka itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita melihat semua kesusahan itu sebagai sebuah pendidikan ilahi, sebuah pendewasaan, maka kita akan melihat itu sebagai sebuah batu loncatan. Makanya dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau menjadikan masalah itu sebagai batu loncatan kita untuk menjadi sebuah pembelajaran, atau kita menjadikan batu itu sebagai batu sandungan yang akhirnya membuat hidup kita hancur, hidup kita terpuruk. Semua keputusan ada di kita. Makanya kerinduan Tuhan adalah hidup kita dipulihkan. Bagaimana hidup kita dipulihkan? Melalui badai, melalui masalah, melalui keadaan-keadaan yang sukar, kita jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Dahulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi hari ini
aku mengenal Tuhan secara pribadi. Dengan apa? Dengan pergumulannya, dengan masalahnya. Amin. Makanya selalu kita ingat, ya saudara ya, hari-hari ini engkau yang sedang mengalami masalah, engkau yang sedang mengalami goncangan hidup, engkau yang sedang mengalami penderitaan dalam engkau mengiring Tuhan, pandang itu sebagai sebuah pembelajaran, bukan sebagai sebuah penderitaan. Sehingga hidupmu belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan lebih lagi banyak mengucap syukur buat setiap pendidikan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu akan melahirkan pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, hari ini kita bahas, ada dalam bahasan yang ke-15 dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, setiap serial khotbah yang saya sampaikan setiap kali dalam ibadah doa pagi, saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa belajar kembali di sana, karena saya percaya firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Tuhan. Sehingga akhirnya setiap kali kita belajar, kita menggali firman Tuhan, ada saja sesuatu yang baru kita dapati, yang pada akhirnya melahirkan sebuah pengharapan dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, bukan hanya serial khotbah doa pagi yang saya bagikan, tapi ada renungan pagi juga saya bagikan. Sehingga saya rindu umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk saya layani setiap hari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan semakin tenggelam dalam masalah, namun menjadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan bahas dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Dalam bahasan yang ke-15 adalah tetaplah berjuang. Kalau kita mau melihat pemulihan terjadi, harus ada perjuangan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Karena Tuhan menyediakan janji, Tuhan mengaruniakan kekuatan untuk menggapai janji itu. Tapi bagian kita manusianya, bagian kita anak-anak Tuhannya adalah berjuang. Sama-sama bilang sekali lagi, saya harus berjuang. Betul, rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Tapi untuk mendapatkan kerukunan, untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketenangan, harus ada perjuangan. Perjuangan apa? Mengalahkan ego. Iya kan? Betul, Tuhan memberkati kehidupan usaha kita, pekerjaan kita, namun kita harus bekerja. Makanya selalu saya pelajari dalam kisah hakim-hakim, saudara dikasih dalam Tuhan, tatkala ada peperangan demi peperangan, bukan hanya kitab hakim-hakim, tapi kitab-kitab sebelumnya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan, keluar dari tanah perbudakan untuk meraih janji Tuhan di tanah perjanjian, ada peperangan demi peperangan. Yang maju berperang adalah bangsa Israel, tapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan. Berarti ada bagian Tuhan yang harus akan dia kerjakan, tapi di sisi lain ada bagian kita sebagai manusia yang berupaya, yang berjuang. Untuk apa? Untuk meraih apa yang Tuhan janjikan. Saya selalu menganalogikan seperti ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita datang ke sebuah pesta, apapun pesta itu, dan ada prasmanan, ada makanan prasmanan di sana, dan kita cuma ambil piring dan sendok, lalu kita cuma berdiri diam dan melihat makanan tersebut, kita bilang, saya akan kenyang, saya akan kenyang, saya akan kenyang. Tanpa engkau melangkah ke meja tempat makanan itu tersaji dan mengambil makanan itu dan memakan makanan itu, apakah kita akan kenyang? Tentu tidak. Makanan sudah tersaji di meja makan. Bagian kita apa? Maju, ambil piring, ambil makanan, lalu makan makanan itu, maka engkau akan menikmati. Demikian pula kehidupan iman Kristen. Kita tahu janji Tuhan sudah ada di hadapan kita. Kita tahu Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan menyertai hidup kita. Tapi di hadapan sana ada hal-hal yang harus saya kerjakan. Ada hal-hal yang saya harus lakukan untuk saya melangkah. Sehingga pada akhirnya saya harus mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Amin. Tapi Tuhan yang akan mengarahkan kita, Tuhan yang akan menetapkan kita, langkah-langkah kita, Tuhan yang atur. Makanya Alkitab katakan, langkah orang benar Tuhan yang tetapkan. Tapi orang benar harus melangkah, kan begitu saudara.
Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Sehingga akhirnya hidup kita itu harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan, tapi bagian kita adalah berjuang. Tuhan menyediakan tanah perjanjian. Tuhan menyediakan tanah yang berlimpah susu dan madunya bagi umat Tuhan. Tapi bagian umat Tuhan apa? Berperang, menghajar, menghancurkan orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian sebelum mereka. Kan begitu. Jadi ada perjuangan. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Kita nggak bisa diam dan berpangku tangan sambil berkata, iya saya beriman, iya saya percaya. No, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian kita yang harus kita buat. Melangkah. Gitu loh saudara ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita beriman bahwa rumah tangga kita pasti dipulihkan. Kita beriman suami kita akan kembali kepada kita. Kita beriman bahwa istri kita akan kembali kepada kita. Kita beriman bahwa hal-hal yang baik terjadi dalam rumah tangga kita. Tapi bagian kita apa? Ya bawa terang dong. Ya mengampuni dong. Ya jadi damai dong. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang saya bilang, bahwa kalau engkau mau mengalami pemulihan, maka tahapan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah berjuang. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Amin. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Jadi berjuang ya saudara. Ingat, bagian kita berjuang. Nanti Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menyediakan hal-hal yang baik. Tapi bagian kita berjuang. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat 6. Memang kami masih hidup di dunia ini, Rasul Paulus bilang, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Lihat, dari sini kita mengerti bahwa ada yang harus diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Dan ini yang diajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada perjuangan, tapi perjuangan kami bukan cara dunia. Karena kalau cara dunia, maka dunia mengajarkan untuk menghalalkan segala cara. Apapun itu untuk saya meraih apa yang saya mimpikan. Itu dunia. Sehingga sekalipun saya harus menghancurkan orang lain, saya harus menginjak-injak harga diri orang lain, gak apa-apa. Kenapa? Itu ajaran dunia. Karena untuk apa? Untuk menghalalkan segala cara. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, kami betul masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Betul kami masih tinggal di dunia, tapi cara hidup kami tidak sama dengan cara-cara hidup dunia. Perjuangan kami berjuang dengan cara Allah. Perjuangan kami karena kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan yang menyertai setiap perjuangan kami. Haleluya. Ayat 4. Karena senjata kami, lihat, senjata orang percaya bukan senjata fisik. Makanya ketika Petrus mengeluarkan pedang pada saat di Taman Getsemani, Yesus bilang, Petrus masukkan pedangmu. Karena orang yang bermain dengan pedang, dia akan mati oleh pedang. Yesus tidak mengajarkan kekerasan, saudara. Dalam kekristenan tidak ada kekerasan dibalas dengan kekerasan. No, Alkitab mengajarkan kalahkan kekerasan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan orang-orang jahat dengan doa. Haleluya. Itu yang diajarkan oleh Yesus kita, Tuhan kita. Amin. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata saudara dan saya bukanlah senjata duniawi. Senjata kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kita berjuang secara roh. Kita berjuang memenangkan jiwa-jiwa. Kita berjuang, namun perjuangan kita bukan perjuangan secara duniawi. Demikian pula senjata kita bukan senjata fisik secara duniawi, tapi senjata kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah.
yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Lihat saudara, ini sebabnya kenapa selalu kita belajar kalau ada hal-hal yang tidak lagi bisa kita kerjakan, waktunya berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kuasa Allah yang akan Allah kerjakan dalam kita. Dengan doa kita sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Itu senjata kita. Sama-sama bilang sama saya, senjata saya adalah doa. Amin. Senjata kita adalah doa. Kalau ada hal-hal yang hari-hari ini sulit engkau kerjakan, waktunya engkau berdoa. Kalau suami sudah tidak lagi bisa diingatkan dengan perkataan, waktunya berdoa. Kalau istri sudah tidak lagi bisa diingatkan oleh perkataan, waktunya berdoa. Karena doa meruntuhkan benteng-benteng, merubuhkan benteng-benteng. Doa adalah senjata yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Suami-suami dengar baik. Kalau istrimu sudah gak bisa lagi ngomong kepadamu dan dia mulai berdoa, hati-hati. Hati-hati, itu lebih ngeri. Demikian istri-istri, kalau suami sudah tidak lagi bisa mengingatkanmu dan dia hanya berdoa, menangis di hadapan Tuhan, hati-hati istri-istri. Itu lebih mengerikan. Karena senjata kita adalah doa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami, lihat saudara, siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Rasul Paulus sedang mengajarkan begini. Kami, kalau saudara baca ayat ini tadi, kami, dan kami. Berarti ada bagian saya dan saya yang harus saya kerjakan. Tapi apa yang saya kerjakan bukan berdasarkan kekuatan saya. Kenapa? Karena saya berpengharapan kepada kuasa Allah yang menyertai saya. Makanya kalau saudara lihat, betul lihat Rasul Paulus bilang kami, dan kami. Tapi dia arahkan pembicaraan ini kepada apa? Kuasa Allah. Yang pertama dia bilang perjuangan kita, perjuangan kita bukan secara duniawi. Yang kedua Rasul Paulus bilang di ayat yang keempat, kami berjuang bukan memakai senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Lihat saudara. Jadi betul kami, kata Rasul Paulus, sebagai manusia mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami berjuang untuk memenangkan jiwa. Tapi kami tidak berjuang secara daging. Kami tidak berjuang secara senjata dunia. Kami tidak berjuang secara sama seperti orang-orang dunia berjuang. No, kami berjuang karena kami tahu ada kuasa Allah yang menyertai perjuangan kami. Ini yang kita percaya. Haleluya. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa perjuangan kita, apapun yang kita hadapi, kita berjuang karena kita tahu perjuangan kita itu bukan berjalan sendiri. Kita berjuang karena kita tahu ada yang membackup kita. Siapa? Sorga. Sama-sama bilang sama sorga, sorga turun tangan. Sama-sama bilang sama saya, sorga turun tangan. Amin. Yes. Kita berjuang karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kita berjuang karena kita tahu ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita berjuang karena kita tahu ada janji Tuhan yang harus saya gapai. Itu sebabnya bagian kita adalah tetap terus berjuang. Bagian kita adalah tetap terus melangkah. Bagian kita adalah tetap terus maju. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 29, Alkitab bilang begini sekarang. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Lihat, ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Itu milik Tuhan. Jangan kau cari tahu, karena kau akan stres. Tuhan kenapa ya suami saya selingkuh? Tuhan kenapa ya istri saya keras kepala batu? Tuhan kenapa ya saya belum kunjung disembuhkan? Tuhan kenapa ya begini? Tuhan kenapa ya begitu? Ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan iman Kristen yang sampai saat ini kita belum bisa menjawabnya. Kalau kita nggak bisa menjawabnya, jangan mencari tahu. Berarti ada hal-hal
yang tersembunyi. Makanya Yesus bilang sama Petrus ketika Yesus sedang membasuh kaki Petrus. Petrus tanya, "Guru, kenapa engkau lakukan hal ini?" Yesus bilang, "Petrus, engkau belum tahu hal ini aku lakukan kenapa, tapi suatu hari kelak engkau akan mengetahui." Ada hal-hal yang saat ini mungkin kita belum mengerti. Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Ayub tidak mengetahui kenapa musibah terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub kurang taat apa? Ayub taat, Ayub setia, Ayub jujur, Ayub takut akan Tuhan. Ayub gak bisa mengetahui kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Dan itu menjadi rahasia besarnya Allah, kenapa itu terjadi. Tapi di end of the day-nya, di hari terakhirnya Ayub tahu, ternyata Tuhan mengizinkan hal ini untuk memberkati hidup saya lebih dari apa yang saya bayangkan. Haleluya. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Itu aja yang kita pegang. Selama kita taat, selama kita setia, selama kita mengasihi Tuhan, kita tahu apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Apapun. Karena Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yes, ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Ingat, ada hal-hal tersembunyi yang tidak bisa kita ngerti dengan otak kita yang cuma segede bapau ini, saudara. Dengan hati kita nggak ada yang bisa kita mengerti. Ada hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan kita, milik Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, lihat, hal-hal yang disingkapkan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi ada bagian Tuhan yang tersembunyi, rahasia ilahi. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yang disingkapkan, yang terlihat, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika ada sinkronisasi, ya saudara, ya, antara apa yang Tuhan janjikan, apa yang tersembunyi dari Allah, dan apa yang Tuhan sudah singkapkan untuk manusia kerjakan, maka ada kebersamaan untuk berjalan. Dan kita akan melihat ketika perjuangan kita disupport oleh surga, perjuangan kita didukung oleh Allah, maka hal-hal dahsyat kita akan lihat. Tapi ada bagian kita, sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya untuk saya kerjakan. Amin. Yes. Peperangan demi peperangan yang dialami bangsa Israel, bangsa Israel harus hadapi. Walaupun Tuhan tahu bangsa Israel tidak pandai berperang. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar status mereka sebagai budak dulunya di Mesir. Berarti yang keluar semua adalah orang-orang yang biasa kesehariannya diperbudak, nggak bisa berperang. Tapi ketika mereka harus menghadapi sebuah bangsa yang diperhadapkan Tuhan dengan mereka, mereka harus maju. Itu bagian mereka, mereka harus maju. Bahkan satu kali ketika Yosafat akan berperang kepada laskar yang besar, Yosafat takut. Tapi Yosafat berdoa. Tapi Tuhan bilang begini, kamu gak usah berperang, nanti aku yang berperang menggantikan kamu. Tapi apakah Yosafat gak maju? Dengan orang-orang Yehuda gak maju? No, mereka maju. Yosafat dan orang-orang Yehuda maju menghadapi mereka. Tapi di arena peperangan, haleluya, Tuhan membongkar, bangkirkan apa yang menjadi ketakutan mereka. Tuhan yang menghadapi. Jadi hadapi, maju. Apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan. Apa yang kau bisa lakukan untuk menciptakan kedamaian di rumah tanggamu, lakukan. Jangan cuma berdoa tapi gak melakukan sesuatu dalam rumah tanggamu. Lakukan, upayakan, ya kan? Usahakan apa yang bisa engkau kerjakan untuk kedamaian rumah tanggamu. Usahakan apa yang bisa engkau usahakan, kerjakan apa yang kau bisa kerjakan oleh kedua tanganmu. Nanti Tuhan yang akan memampukan, nanti Tuhan yang akan memberkati, nanti Tuhan yang akan menopang. Nah, jadi hari ini kita mengerti berarti ada bagian kita untuk kita kerjakan, yaitu saya sebut bahasa ini ada sebagai sebuah perjuangan. Kita sebagai orang-orang percaya harus berjuang.
Engkau mau melihat rumah tanggamu adem, ayem, engkau mau melihat rumah tanggamu pulih, engkau harus berjuang. Tapi bagian Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Tapi bagianmu sebagai seorang suami, jadi suami yang benar. Sebagai seorang istri, jadi istri yang benar. Istri yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan. Engkau mau melihat rumah tanggamu, keluargamu diberkati Tuhan. Jadi orang-orang yang jalan hidup dalam kebenaran. Tuhanlah yang akan menyediakan hal-hal yang baik. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan yang menyertai. Jadi ingat ya, ada bagian kita yang harus kita perjuangkan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita perlu berjuang? Yang saya pelajari yang pertama, kenapa saya harus berjuang? Karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Ingat, janji Tuhan itu pasti tergenapi. Tapi untuk meraih janji Tuhan, perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Bangsa Israel gak akan pernah melihat tanah perjanjian kalau tidak berperang terlebih dahulu dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Itu sebabnya 10 orang dari 12 utusan yang dikirim oleh Musa tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak berperang. Mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka tidak berperang karena untuk memasuki tanah perjanjian, untuk memasuki tanah Kanaan, mereka harus merebut. Mereka harus kerjakan bagian mereka. Tapi ketakutan itu menghampiri mereka terlebih dahulu, sehingga mereka tawar hati untuk maju berperang, untuk meraih. Padahal kalaupun mereka berperang, Tuhan yang menggantikan mereka berperang. Sampai sini ngerti ya saudara? Kalaupun kita harus berjuang, kita berjuang aja. Kalau kita harus mengerjakan sesuatu, kita kerjakan aja dulu sesuatu. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan reka-rekakan segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan mundur terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Ada banyak orang takut terlebih dahulu sebelum melangkah. Aduh, janganlah. Nanti jangan-jangan saya salah lagi. Aduh, janganlah. Nanti jangan-jangan Tuhan gak tolong saya. Aduh, jangan. Langkah dulu, melangkah dulu. Kenapa kita berani melangkah? Karena kita tahu itu benar. Ingat, selama itu benar melangkah, selama itu benar maju. Dari tolak ukurnya adalah kebenaran. Apakah itu memuliakan Tuhan? Selama itu memuliakan Tuhan, melangkah. Selama itu memuliakan Tuhan, maju. Karena Tuhan pasti akan tolong. Sorga akan membackup-mu. Haleluya. Dan kita akan melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Ya, jadi kenapa kita perlu berjuang? Yang pertama, karena untuk meraih janji Tuhan harus ada perjuangan kita. Tuhan sudah menyediakan janjinya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu di hadapan kita. Kita itu kerjakan. Kita kerjakan bagian kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus bilang apa? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dosamu sudah selesai. Penderitaanmu, kesusahanmu, sakit penyakitmu, itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Apa yang menjadi bagian Yesus untuk Yesus kerjakan sudah diselesaikan. Lalu sekarang adalah bagian saya untuk apa? Untuk beriman. Bagian saya untuk melangkah. Bagian saya untuk percaya bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan itu berlaku atas hidup saya. Ya, jadi yang pertama kenapa kita perlu berjuang? Karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Tapi janji itu harus kita rebut. Janji itu harus kita gapai dengan sebuah perjuangan. Kita gak akan pernah bisa melihat janji Tuhan kalau kita gampang menyerah. Udahlah, rumah tangga saya memang udah mesti hancur. Ya udahlah, memang penyakit ini mungkin gak akan pernah bisa disembuhkan karena dokter sudah vonis seperti ini. Ya udahlah, rumah tangga saya juga gak akan pernah bisa dipulihkan. Ya udahlah, memang usaha saya memang udah ditakdirkan untuk bangkrut. Ya udahlah. Orang-orang seperti ini nggak akan pernah bisa melihat apa yang sudah Tuhan janjikan. Kenapa? Dia sudah kalah sebelum berperang. Nggak ada perjuangan. Buat apa Tuhan memberikan sesuatu kalau engkau tidak mau berjuang mengerjakan bagianmu? Perjuangkan dulu apa yang kau harus perjuangkan. Maju dulu, melangkah dulu. Engkau akan lihat di depan sana Tuhan akan tolong hidup. Langkah dulu, berani dulu dong. Kenapa kita berani? Karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Kenapa kita berani? Karena kita tahu di depan sana Tuhan sudah menyediakan janjinya dalam hidup kita. Kenapa kita berani? Karena kita tahu tangan yang kuat itu membela kita. Sama-sama bilang sama saya harus berani melangkah. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Yang kedua, kenapa kita perlu berjuang? Yang pertama, karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Yang kedua, kenapa kita perlu berjuang? Karena hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan melihat pertolongan Tuhan.
Kalau engkau hari-hari ini sedang memperjuangkan rumah tanggamu, Bu, istri-istri, jangan menyerah. Sekalipun kau lihat tidak ada lagi jalan keluar, jangan menyerah. Tuhan lihat perjuanganmu. Pak, suami-suami, engkau yang mau berjuang untuk menggapai rumah tangga yang diberkati Tuhan, kau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan Tuhan, Pak. Suami-suami dengar baik, jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berjuang. Maju. Engkau akan lihat perjuanganmu untuk beriman dan percaya untuk menggapai rumah tangga yang diberkati Tuhan tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena engkau ditolong Tuhan. Bagianmu engkau perjuangkan, engkau kerjakan, tapi bagian Tuhan adalah membela perkaramu. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga akhirnya kita melihat, wow, sungguh bukan saya, tapi kuasa Allah yang menyertai saya, memampukan saya untuk berjuang, dan saya melihat kemenangan. Karena orang yang mundur sebelum berperang tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan nanti di depan sana, saudara, bukan sekarang. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mau kita melangkah maju dulu, nanti di depan Tuhan bela kita. Pada saat battle itu terjadi, pada saat peperangan itu terjadi. Tapi selama kita belum berperang, kita mesti maju ke medan peperangan. Itu melangkah, itu bagian kita. Tapi di medan peperangan, haleluya, Allah yang akan turun tangan, Allah yang akan campur tangan. Ya, jadi yang kedua, kenapa kita perlu berjuang sebagai anak-anak Tuhan, kita kerjakan bagian kita? Karena hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan melihat pertolongan Tuhan. Sampai titik darah penghabisan, engkau harus bertahan. Tapi pendeta, keadaan yang saya lihat seperti ini, keadaan yang saya lihat seperti itu, kayaknya gak mungkin gitu saya perjuangkan. Hei, itu perasaanmu, itu intimidasi iblis. Maju berjuang. Hidup untuk berjuang. Karena perjuanganmu tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tapi bagianmu harus berjuang, bagianmu harus melangkah. Engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidupmu. Bagianmu melangkah, bagianmu maju, bagianmu berjuang. Perjuangkan rumah tanggamu untuk engkau lihat pulih kembali. Perjuangkan kesehatanmu untuk engkau lihat kesembuhan, pemulihan terjadi. Saudara, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Alkitab mencatat dia sudah berupaya ke berbagai tempat, tapi tidak kunjung sembuh. Berarti perempuan ini bukan hanya diam menanti kesembuhan, no, dia berjuang. Sehingga akhirnya dia coba ke semua tempat, tidak bisa menyembuhkan. Sampai pada akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia memiliki satu kepercayaan, satu pengharapan. Dan dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Sehingga dia mesti berjuang pada saat itu untuk memasuki banyaknya kerumunan orang, untuk hanya memegang ujung jubah Yesus. Itu dia perlu berjuang. Dia perlu berjuang. Amin. Apa yang kau sedang harapkan, inginkan terjadi dalam hidup hari-hari ini? Engkau mau melihat kesembuhan? Perjuangkan. Berjuang. Engkau mau melihat pemulihan rumah tanggamu terjadi? Berjuang. Engkau mau melihat ekonomimu pulihkan? Berjuang. Kerjakan apa yang menjadi bagian. Karena Tuhan akan menyertai apa yang kau perjuangkan. Orang buta, Bartimeus, dia tahu dia punya kekurangan sebagai orang buta. Dia bukan hanya buta, dia juga pengemis dari susah. Tapi dia lihat ada peluang. Ketika Yesus lewat di depan dia, dia berjuang sampai Yesus berhenti untuk menyembuhkan dia. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Yesus anak Daud, kasihanilah. Orang banyak bilang, berhenti, engkau menyusahkan guru. Jangan berteriak. Tidak dipandang. Tapi Bartimeus tetap teriak, anak Daud, kasihanilah. Disitulah Yesus berhenti. Yesus katakan, apa yang kau mau aku perbuat dalam hidupmu? Celikkanlah sesuai dengan iman menjadi padamu. Saudaraku, engkau mau melihat sesuatu perubahan, pemulihan terjadi dalam hidupmu, berjuang. Engkau akan lihat perjuanganmu
menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Bertahanlah. Kalau engkau hari-hari sedang berjuang, engkau belum melihat apapun, bertahanlah. Karena perjuanganmu bersama Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jangan pernah berhenti, walaupun engkau belum melihat sampai hari ini perjuanganmu belum menghasilkan. Jangan pernah berhenti berjuang ketika engkau melihat segala sesuatu belum berubah, bahkan keadaan tambah buruk. Jangan berhenti. Karena terkadang Tuhan melihat kesungguhanmu, apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh mau mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tapi sebelum mengetuk, engkau harus meminta. Engkau harus mencari. Ketika engkau mendapatkan pintu, engkau harus mengetuk. Ada bagian yang harus engkau upayakan, yang harus engkau kerjakan. Nanti Tuhan yang akan membukakan pintunya, dan engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu berjuang? Karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Bagian kita merebut janji Tuhan dengan perjuangan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu berjuang? Karena hanya orang yang bertahan sampai akhirnya yang melihat pertolongan Tuhan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang namanya berjuang jangan setengah. Yang namanya berjuang sampai engkau lihat. Iya kan? Sampai apa? Engkau lihat. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berarti jangan berhenti berdoa sampai semuanya terjadi. Jangan berhenti berdoa ketika engkau belum melihat sesuatu yang kau doakan terjadi. Doa. Tapi belum jadi, ya terus berdoa. Sampai belum jadi juga terus berdoa. Sampai kapan? Sampai terjadi. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Karena Tuhan akan membenarkan orang-orangnya, anak-anaknya yang siang malam berseru-seru. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu berjuang? Yang pertama, karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Yang kedua, karena hanya orang yang bertahan sampai akhir, dia yang melihat keselamatan dari Tuhan, dia yang melihat pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu berjuang? Karena ada kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus tadi kita pelajari, dia ingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa perjuangan kita bukan cara-cara dunia, tapi perjuangan kita di alam roh. Haleluya. Selalu saya ingatkan kepada setiap umat Tuhan, dengar baik. Kalau cara-cara yang kau ingatkan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada apapun yang kau sudah perjuangkan, dan engkau belum melihat perubahan, waktunya engkau pakai cara sorga. Sama-sama bilang sama saya harus pakai cara sorga. Apa cara sorga? Tutup matamu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan yang ada di sorga, maka dia akan berperkara. Karena hati manusia itu ada dalam tangan Tuhan, seperti batang air. Tuhan akan arahkan kemana Tuhan mau. Karena itu kita berseru kepada yang mempunyai hatinya aja. Amin. Kita serukan, kita doakan, Tuhan pulihkan istriku, Tuhan pulihkan suamiku, jamah hati hidupnya, Tuhan pulihkan anak-anakku, pulihkan mertuaku, pulihkan menantuku, Tuhan jamah. Amin. Sehingga akhirnya kita melihat hidup kita hanya anugerah dan kasih setia Tuhan. Rasul Paulus bilang dengan jelas tadi yang kita baca ya, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Perjuangan kita adalah perjuangan dengan cara-cara yang ajaib, saudara. Cara-cara sorga. Karena kita kerjakan bagian kita, dan sorga membackup kita dengan apa yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena ketika kita berjuang, kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita berjuang, kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita berjuang, kita melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Engkau mau melihat pemulihan dalam hidupmu? Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Apa menjadi bagianmu? Berjuang, maju, melangkah. Maka engkau akan lihat Tuhan yang akan menyertai hidupmu. Tuhan akan menolongmu. Karena janji Tuhan itu perlu direspon dengan kita melangkah maju untuk merebut apa yang Tuhan sudah janjikan agar tergenapi dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa,
Terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur. Karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ada bagian kami yang harus kami perjuangkan. Karena kami mengerti perjuangan kami bukan perjuangan secara dunia. Perjuangan kami adalah perjuangan secara roh. Karena kami percaya ketika kami berdoa maka kuasa-kuasa ditaklukkan. Kami berdoa maka benteng-benteng dihancurkan. Kami tahu perjuangan kami adalah dalam doa. Itu sebabnya kami tidak mau berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan lihat apa yang kami doakan kami terima. Sampai kami terima, kami tidak akan pernah berhenti berdoa. Karena kami tahu hanya orang-orang yang terus berjuang sampai kepada kesudahannya, dia yang melihat jawaban doa. Bapak, hamba berdoa, apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba ucapkan berkat biar firman termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur darah-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Mereka terima kuasa, mereka terima mujizat, mereka melihat kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami dengan istri, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang mengikat mata batin, segala sesuatu yang mengikat hati rohani mereka, baik suami maupun istri, yang membuat mereka jauh dari Tuhan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku merubuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh manusia, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah Roh Kudus yang menjamah setiap suami atau istri yang telah pergi meninggalkan pasangan mereka masing-masing yang sah di hadapan Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan mereka. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan mereka, mereka yang sedang terikat hutang piutang. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah-Mu, kasih karunia Tuhan yang meluputkan mereka, yang menolong mereka, melepaskan mereka daripada segala ikatan belenggu hutang piutang. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang harus mereka bayarkan, setiap cicilan, tunggakan yang harus mereka selesaikan, di dalam nama Yesus berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka, sehingga mereka menyadari bahwa anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, Tuhanlah yang menolong dan memberkati kehidupan mereka. Usaha mereka Allah memberkati, pekerjaan mereka Allah memberkati. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa kepadamu, hamba menyerahkan setiap orang-orang muda yang setiap pagi berdoa bersama-sama, bersekutu di dalam nama Yesus. Mereka orang-orang muda yang hari-hari ini mungkin mencari pasangan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, menghormati, menghargai mereka. Di dalam nama Yesus, Allah pertemukan mereka dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Kalau mereka sedang menjalin hubungan hari-hari ini dengan kekasih mereka, hamba berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang menyatakan jika Tuhan berkenan atas hubungan ini, maka biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu. Tapi jika Tuhan tidak berkenan atas hubungan mereka, hamba berdoa bubarkan dalam nama Yesus. Biar apa yang berasal daripada Tuhan Allah nyatakan dalam kehidupan masa muda mereka. Bahkan mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terbuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka, dipertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang layak, perusahaan-perusahaan yang baik, dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka bekerja, mereka beraktivitas, mereka menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hamba berdoa secara khusus juga buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa dalam rumah tangga mereka merindukan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka, segala kutu-kutu keturunan yang membuat mereka tidak dapat mendapatkan keturunan. Dalam nama Yesus aku putuskan, Tuhan yang berdaulat atas keluarga ini, sehingga setiap keluarga yang merindukan keturunan dipercayakan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, pada akhirnya buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, sanak saudara, famili kami. Mungkin mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan kami.
kenalan kami. Bapa, kami berdoa buat mereka. Kami rindu mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang setiap hari kami doakan. Kami percaya suatu hari kami akan melihat bahwa jiwa-jiwa yang kami doakan ini diselamatkan oleh Allah dengan cara-cara Allah yang ajaib dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Bapa, berkati mereka dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan hati yang selalu melekat mengasihi Tuhan di usia yang baru ini. Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Mungkin mereka mengalami pernikahan, usia pernikahan yang baru di hari ini. Biar Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kalaupun hari-hari ada goncangan dalam rumah tangga mereka, Tuhan berikan keteguhan hati agar mereka tetap terus percaya bahwa Allah pasti memulihkan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami teringat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Allah memberkati Indonesia. Allah memulihkan Indonesia. Kami terus doakan sehingga pandemi COVID ini boleh berlalu ya Tuhan. Boleh hilang dari bangsa kami, bahkan dari dunia, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Beri hati yang mengasihi Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Allah memberkati setiap pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Pemimpin-pemimpin bangsa kami ucapkan berkat, baik MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jajaran menteri yang ada, bahkan kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah memberkati. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap wali kota, setiap gubernur, setiap bupati yang ada di bangsa kami. Allah beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kami rindu ada pemulihan atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, setiap mereka yang menaruh roh perpecahan atas bangsa kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, disingkapkan oleh Tuhan. Apa yang tersembunyi disingkapkan dalam nama Yesus, sehingga orang ini bertobat, orang ini kembali ke jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, setiap para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat kesehatan. Tuhan, kami ucapkan berkat. Tuhan memberkati. Allah jaga, Allah sertai mereka dalam mereka berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID. Kami ucapkan berkat Bapa. Di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu ada atas mereka. Mereka disertai Tuhan, mereka ditolong Tuhan, mereka ditopang Tuhan, sehingga mereka melihat pembelaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari yang baru. Kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan. Kami harus berjuang mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak mau menyerah dengan masalah kami, karena kami tahu di balik masalah ada sesuatu hal yang dahsyat yang Allah sudah sediakan bagi kami. Di balik badai ada pelangi yang indah. Karena itu kami mau menembus badai, kami mau menembus masalah untuk melihat apa yang menjadi janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu yang hari-hari ini mungkin mengalami patah hati, hari-hari yang mengalami patah semangat, hari-hari ini mengalami kekecewaan, luka hati. Aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, terjadi pemulihan, terjadi terobosan, terjadi lawatan Allah dalam kehidupan masing-masing mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami. Hamba rindu mengucapkan berkat atas setiap umat Tuhan. Turun memberkati kehidupan mereka. Umat Tuhan, arahkan kedua belah tangan-Mu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidup-Mu, dan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Aku ucapkan berkat buat umat-Mu ya Allahku. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidup-Mu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan ibadah doa pagi ini. Saatnya kita bagikan agar orang lain yang belum mengikuti ibadah doa pagi ini juga turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Ya saudara ya, puji Tuhan. Kita ketemu kembali besok hari Rabu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia
bagian timur. Sehingga pada akhirnya setiap kita terus boleh dikuatkan, setiap kita terus boleh bertumbuh dalam terang dan anugerah Tuhan yang sempurna. Doa saya menyertai saudara, maju terus dalam Tuhan, berjuang. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam perjuangan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.